Mungkin beberapa di antara kalian akan bilang bahwa mantan atau pasangan narsistik kalian nggak begitu. Dia minta maaf kok. Oke, tiap individu memang bisa punya pengalaman berbeda. Tapi percayalah, ini adalah taktik mereka untuk memanipulasi kalian. Karena mereka nggak pernah tulus dalam minta maaf dan menyesal udah berbuat kesalahan. Ini kedengaran absurd ya. Karena narsisis kadang terlihat begitu santun dan charming saat bersama orang lain. Kayak kalian nggak pernah lihat sisi itu dari mereka. Misalnya nih, pas traveling, sedang bawa tas di gang pesawat dan nggak sengaja kesenggol orang lain. Dia akan minta maaf dengan manisnya. Ekspresif banget minta maafnya dan diakhiri senyum dengan semua giginya kelihatan. Manis banget kan? Nggak mungkin orang begini bisa sangat kejam. Inilah job desk dan kepakaran seorang narsisis. Sangat lihai dalam pencitraan diri. Istilahnya, tampak depan rumah mereka sangat asri. Dengan pagar putih, pohon kamboja, dan palem yang sehat, ditambah ada mawar yang merambat, serta rumput menuju teras yang terpangkas rapi. Perfect. Begitu masuk ke dalam rumah, wah, mulailah segala keganjilan terjadi. Ibaratnya bisa jadi pengap, kecoa, seliweran, dan bau tikus mati membusuk. Begitulah kira-kira. Mereka merasa nggak pernah berbuat salah dan super gengsi untuk minta maaf. Bahkan menyalahkan kalian untuk semua hal-hal buruk yang terjadi. Bisa dari hal kecil sampai hal besar. Halo, selamat datang di episode ke-9 Gerakai bersama saya Aden Giri. Channel ini membahas segala hal yang berhubungan dengan narsisme. Bagaimana bisa terbebas dari hubungan dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, mengenali perilaku dari orang terdekat maupun sekitar yang narsistik, dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat pulih dari trauma. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat para subscriber baru, dan bagi yang belum, tolong dong pencet tombol subscribe dan like-nya, dan jangan lupa share agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kembali ke topik tentang menunggu permintaan maaf dari narsisis. Permintaan maaf itu nggak ada dalam kamus mereka. Mereka mungkin akan minta maaf untuk hal-hal sepele dan nggak penting, tapi untuk hal-hal besar, jangan harap mereka mau melakukannya. Mereka terjebak dalam rasa bangga kepada diri sendiri, dan meminta maaf berarti mengakui kalau mereka salah. Dan pahami ini, narsisis itu seperti cinta. Nggak pernah salah. Hah, apa sih bang? Bercanda cinta. Teman-teman semua pasti kan belum kenal saya secara pribadi ya. Saya itu suka menggunakan humor untuk mengingatkan diri sendiri bahwa para narsisis ini nggak masuk akal. Benar-benar konyol dalam sifat kejam mereka. Jadi ketika saya hanya punya pilihan antara ketawa atau nangis, ya saya pasti pilih ketawa. Syukur-syukur nih kita bisa tertawa bersama nih sekarang. Kembali ke topik. Pernah nih suatu kali, kami berdua sedang liburan dan makan di salah satu restoran. Restorannya kebetulan ada beberapa lantai, menghadap sungai dan bukit. Jadi memang sengaja dibuat beberapa lantai agar lebih banyak customer yang bisa dapat view itu. Nah, begitu datang ke restoran itu, karena kelihatan udah agak penuh, jadi ya praktis saya langsung ke meja yang kosong. Dan ternyata masih ada tuh meja lain yang menghadap bukit, yang view-nya lumayan. Pindahlah kami ke situ. Nah, pas pindah, dia lupa bawa sunglassesnya. Ketinggalan di meja pertama. Dan dia baru ngeh pas kami udah pindah spot. Pindah dari restoran itu dan kita waktu itu mau foto, dia nanya kacamatanya. Lah, kok nanya saya? Dia sampai berbulan-bulan nyalahin saya karena dia kehilangan kacamatanya itu. Terutama kalau lagi butuh sunglasses untuk kegiatan outdoor. Saya sih nggak bereaksi lagi ya, karena saya pikir dia bercanda. Itu hal yang sangat nggak masuk akal ya. Maksudnya, sunglasses kan barang yang nempel di badan pengguna. Iya, jadi tanggung jawab si pemakai, ya kan? Tapi kalaupun bercanda, mengapa diulang-ulang sampai berbulan-bulan? Sakit jiwa emang.
Ternyata setelah saya sadari, mereka blame shifting, mengalihkan kesalahan ini adalah karena mereka nggak mau terlihat sebagai pihak yang bersalah. Dan tentu saja, nggak ada konsekuensi minta maaf kalau mereka nggak salah. Rasa malu karena bersalah ini sesuatu yang sangat besar bagi seorang narsisis. Buat kita yang punya kesehatan emosi yang normal, pasti ini nggak masuk akal. Kok sampai segitunya ya? Apa sih susahnya minta maaf kalau dia udah teledor ninggalin kacamata? Lagian saya juga nggak akan marah kok, toh itu kacamatanya dia. Jadi, even untuk memaafkan diri mereka sendiri, mereka nggak bisa. Narsisis nggak pernah mau minta maaf. Mereka hanya nunggu kalian lupa dan move on atas kesalahannya itu. Ini saya mau share kejadian lain lagi ya setelah kami pisah. Kami masih ketemuan untuk beberapa urusan dan dia sepertinya mau memanfaatkan ini untuk menjerat saya kembali. Hoover. Karena dia seperti masih nggak sadar udah melakukan kesalahan besar, saya coba mainin emosi dia dengan mengungkit tentang perselingkuhannya yang wow, mind-blowing banget. Tahu nggak dia jawab apa? Ngomong itu mulu sih, tanpa rasa bersalah dan nggak pernah minta maaf. Ampun dah, emang lain banget nih orang. Di luar orbit lah kata orang-orang. Atau di luar Nurul, nggak habis Fikri. Yakin 1000% dia narsisis dan udah seperti apotik yang tutup. Udah nggak ada obat. Jadi ya saya sendiri udah lebih lempeng move on-nya. Mencoba mendapat permintaan maaf yang tulus dari seorang narsisis seperti membuang garam ke laut. Nggak ada gunanya. Nggak ada permintaan maaf yang tulus dari orang dengan jenis gangguan kepribadian ini. Bahkan mereka nggak tahu apa itu perasaan menyesal atau bersalah. Mereka nggak memiliki empati atau rasa sayang dan biasanya hanya mampu meniru, mimicking perasaan-perasaan itu. Ingat ya, mereka ini punya kematangan emosi seperti anak umur 5 tahun. Mencoba menyerap apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka memperhatikan reaksi orang lain terhadap hal baik dan buruk dan akan meniru itu, terus melakukan hal yang sama. Jadi, ketawa, air mata, kesedihan yang mereka tunjukkan itu hanyalah adegan mereka meniru orang lain ketika dihadapkan dengan situasi yang sama. Jangan percaya itu semua, karena mereka nggak pernah merasakan emosi apapun. Mereka sebenarnya nggak tahu seperti apa rasanya. Mereka itu kosong dan hampa. Kadang bisa kelihatan ya di mata mereka. Kan katanya mata itu jendela hati ya. Nah coba deh perhatikan mata mereka itu. Kayak kosong aja. Saya pikir awal-awalnya dia sedih atau mikirin sesuatu. Tapi ya memang nggak ada, emang kosong aja, blank gitu. Meskipun hidup kalian hancur karena ulah mereka, narsisis merasa nggak melakukan apapun. Jika mereka mengakui sesuatu, itu bukan salah mereka, tapi kalianlah yang salah kenapa itu terjadi. Sementara mereka akan melenggang bebas dengan pacar atau suplai baru mereka. Dan kalian ditertawakan dan dibohongi selamanya. Ingat, narsisis nggak bisa berbuat salah dan mereka nggak akan pernah minta maaf. Jangan menunggu atau mengharapkan ini dari mereka. Forget about it. Just move on. Terus bagaimana kalau narsisis minta maaf? Permintaan maaf bagi seorang narsisis nggak sama dengan permintaan maaf oleh orang yang nggak punya gangguan kepribadian. Kalau di kita nih, artinya ya kita menyesal dan ingin baikan. Di mereka tuh nggak begitu. Kalian mungkin berharap ketika si narsisis minta maaf, mereka itu satu, benar-benar menyesal. Dua, nggak akan mengulangi lagi. Tiga, udah tobat, hijrah, atau sadar apa yang dia lakukan adalah salah. Dan empat, hubungan kalian akan membaik. Hei, 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 bangun. Jangan tertipu oleh permintaan maaf mereka. Dia tetap orang yang sama seperti sebelum dia minta maaf. Bahkan, kalian malah akan kebingungan karena disonansi kognitif, konflik di pikiran.
Buat narsisis, permintaan maaf adalah bagian dari siklus penganiayaan. Ingat kan ya, di siklus fase hubungan narsistik, di mana manipulasi termasuk minta maaf bisa terjadi di Hoover, penjeratan kembali. Intinya, kesatu, mereka nggak benar-benar menyesal. Mereka cuma pencitraan aja, baik di depan kalian maupun di mata orang lain. Kedua, mereka akan melakukan hal yang sama berulang kali. Mereka minta maaf hanya karena udah kepergok atau ketangkap basah. Ketiga, mereka nggak pernah peduli bagaimana perilakunya berdampak pada kalian. Mereka hanya tahu bahwa dengan meminta maaf, mereka kelihatan seolah-olah peduli dan punya alasan bebas nyelonong pergi waktu kalian minta mereka mengakui atau bertanggung jawab. Dan yang keempat, pastinya segalanya akan tetap sama dalam hubungan kalian. Nggak ada yang berubah. Permintaan maaf adalah bagian dari permainan narsistik. Mereka menganggap hubungan itu seperti roller coaster. Harus disetting naik turun. Penuh kengerian yang sedap menurut mereka. Permintaan maaf adalah bagian dari ilusi kebaikan dalam hubungan. Karena mereka minta maaf, kalian terpikat lagi, terenyuh dan iba kembali, dan hati kalian penuh dengan harapan dan kelegaan. Harapan kalian tumbuh lagi karena sebelum minta maaf, kalian disakiti dan dikucilkan sama mereka. Naik turun kan emosi kalian? Inilah yang menjadi bagian dari terciptanya ikatan trauma. Ada hal-hal baik yang kalian ingat ketika mereka berbuat jahat ke kalian. There were enough good times that confused you. Situasi lainnya adalah ketika seorang narsisis diputusin. Dia balik datang begging, menghibah, memohon untuk diterima kembali. Janji untuk berubah, bilang sayang, sampai nangis, kejer, gemeter, dan ketika mantan atau korban secara tegas bilang nggak mau nerima mereka kembali, mereka akan dengan sekejap mata bilang, gua bercanda kali. Lo pikir gue mau balik sama lo? Bisa secepat itu berubah moodnya. Dari baik, kembali ke settingan semula. Iblis yang sadis. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik itu ingin membangun dan melindungi image mereka secara sangat berlebihan. Begitulah cara mereka melindungi diri mereka yang sebenarnya lemah dan rusak. Mereka ingin tampil sempurna dan membahana. Angkuh begitu. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka nggak mau dan nggak bisa bertanggung jawab. Karena itu bertentangan dengan citra sempurna yang selalu ingin mereka tunjukkan. Jadi hapus dari pikiran kalian harapan kalau dia akan sadar dan minta maaf. Nggak akan kejadian. Just move on. Coba tulis di kolom komentar bagaimana dan pada situasi apa mantan atau pasangan kalian mencoba minta maaf ke kalian. Selain itu, saya juga minta kemurahan hati dan jari kalian untuk bersedekah, subscribe, like, dan share buat saya agar bisa terus membuat konten-konten berikutnya. Karena sharing is caring. Berbagi informasi dan pengetahuan akan membuat lebih banyak orang sadar dan perbincangan tentang ini menjadi lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.